kami dari kelompok 4 kelas 97. Nah, di video kali ini kami ingin mempresentasikan mengenai ekonomi kreatif. Nah, sebelum masuk ke dalam video presentasi kami akan menunjukkan yel-yel kami. Kelompok 4, kelompok 4, Kelompok 4 Kerja tanpa pamrih, bergotong royong. si kuning-kuningan. kelompok 4, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian apa itu ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang dihadapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ekonomi kreatif digunakan dalam desain induk mengacu kepada Inpres nomor 6 tahun 2009. Perlu kita ketahui juga bahwa sistem ekonomi Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 33. Nah, ekonomi kreatif memiliki dasar ide manusia yang tergolong baru, unik, dan inovatif, yaitu yang pertama, ide dan gagasan sebagai ide utama oleh pelaku ekonomi. Yang kedua, adanya kreasi intelektual dalam sektor usahanya. Yang ketiga, kegiatan usahanya bersifat terbuka dan tidak terbatas. Yang keempat, menghasilkan produk yang bernilai kreatif. Yang kelima, adanya kerjasama dari berbagai pihak. Dan yang terakhir, memiliki konsep yang bersifat relatif dan mudah tergantikan. Nah, selanjutnya yaitu keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif dikemukakan David Ricardo. Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang terjadi bila suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya murah daripada negara lain. Keunggulan komparatif yaitu meningkatkan standar kehidupan dan pendapatannya jika negara tersebut melakukan spesialisasi produksi barang dan jasa yang dimiliki produktivitas dan efisiensi yang tinggi. Nah, selanjutnya keunggulan mutlak dan kreativitas. Apa itu keunggulan mutlak dan kreativitas? Keunggulan mutlak adalah kemampuan memproduksi barang dan jasa dengan kualitas lebih besar daripada negara yang lain. Sedangkan kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu strategi. Yang pertama, menyiapkan insentif untuk mengacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Yang kedua, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga, pemerintah, dan kalangan swasta. Yang ketiga, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Yang keempat, memberikan intensif kemudahan akses terhadap para pelaku usaha. Hal ini dilakukan pemerintah agar para pelaku usaha dapat mengembangkan dan mendapatkan kemudahan akses hingga pembangunan. Dan yang kelima, mengadakan pelatihan ekonomi kreatif. Hal ini dilakukan pemerintah guna menghasilkan para pelaku ekonomi yang dapat mengembangkan ide-ide mereka secara baik. Pentingnya Indonesia mengembangkan ekonomi kreatif. Yang pertama, memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Yang kedua, menciptakan iklim bisnis yang positif. Yang ketiga, membangun citra dan identitas bangsa. Yang keempat, mengembangkan ekonomi berbasis kepada sumber daya yang terbarukan. Yang kelima, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa. Dan yang keenam, memberikan dampak sosial yang positif. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Nah, sekian video dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Sambut salam hangat kami, salam SFD. Semangat fraternitas Tina.